itu penanganan gigitan ular. Kami pakai yang WHO, Pak. Ya. Kami pakai yang tertinggi WHO. 2016 tadi. Jadi pertama, Saya Pak Jokowi. jadi pertama, Ya, silakan. pengalaman saya itu yang pernah saya searching itu, dan juga itu kita lakukan di puskesmas kami. Pasien datang itu sifatnya gigitan ular itu kita harus imobilisasi pasien. Karena mengapa? Dengan racun gigitan ular itu kena ke tangan atau kena ke kaki gitu ya. Prinsipnya gini, makin banyak kita melakukan suatu aktivitas, darah kita itu makin cepat mengalir. Dengan imobilisasi itu mengurangi terjadinya percepatan racun itu mengalir kemana-mana. Caranya imobilisasi itu misalnya digigit di tangan, gitu. Kita lakukan imobilisasi fiksasi lurus, jadi dia itu tetap diam. Mengapa? Karena gigitan ular yang pertama kali itu belum tentu mengenai pembuluh darah. Jadi dengan fiksasi itu dia tidak akan lari kemana-mana, di situ dia. Nah, bagaimana cara kita perawatan luka? Nah, di daerah gigitan ular itulah nanti kita terapkan perawatan modern. Kedua, dia itu SOP selanjutnya itu menentukan tingkat racunnya. Misalnya gigitan ular kobra itu memang harus langsung dikasih abu itu 2 ampul pada dalam 500, kalau saya nanti kita buka lagi lah ya, dalam 500 cc normal salib dan gitu. 6 jam pertama 8 jam. 8 jam. Nah, 8 jam pertama kalau itu 6 jam. Grade 2. Nanti setelah itu kita observasi. Nah, jadi tugasnya kita itu akan merawat. Jangan sekali-kali kita itu merobek. Gitu. Jangan sekali-kali kita itu merobek yang selama ini itu pernah saya lakukan, itu memang salah. Merobek bekas gigitan luka. Itu yang saya ketahui. Nanti coba kita sama-sama searching. Coba Mike. Kalau soal standar primary atau penanganan pertama, kalau kita pakainya karena kita usahanya di Amerika, kita pakai WHO punya. Jadi kalau dikatakan bahwa di luar data, kita malah prinsipnya supaya itu hanya untuk biar nggak naik. Bukan data. Nah, Imobilisasi. betul, imobilisasi dan harus jauh dari jantung. Digerakkan. Betul, dan ini kita prinsipnya harus pakai WHO punya. Tetapi ini Pak, kalau kita si prinsip ini, makanya saya ingin tanya dan punya mungkin nanti punya teman-teman. Kita dituntut kos, pertama kosnya karena kalian nggak kerja, kedua kos rujukan. Nah, ketika terjadi gigitan ular seperti itu, Pak, awalnya memang grade 1 masih 10 cm, ya ada yang belum 10 cm. Habis sampai 3 jam udah masuk grade 2. Setelah masuk grade 2, itu langsung grade 3, baru pulang semua. Maka udah masuk grade 3. Grade 3 itu kalau pihak kita tidak mau mengorbankan nyawa pasien, itu rujuk ketapang. Maka sebenarnya kalau kita baca literatur, itu kalau sudah dimasukkan abu kita 20 vial per clean harus. Nah, kita sudah diharuskan itu. Karena kalau yang tadi hanya 2, kalau kami grade 2 itu sudah 5 banding 500 per 8 jam. Jadi yang mau saya sharingkan sama saudara, teman-teman, coba bantu kita untuk sharing ini. Bagaimana cara supaya bisa meyakinkan dan itu bisa kita atasi. Pertama, bubulannya. Kedua, si beka ini nggak zoom kayak kayak kereta api kata kami. Karena kita udah masuk ini abu, pas datang ini udah grade 1 dan dia masuk ke udara lagi. Impus kata dokter abu, masuk abu, tetapi masih. Nah, sedangkan tadi proses kalau kita bicara proses luka dari 1 hari sampai 3 hari. Sementara kadang-kadang bisa mulai itu sendiri, itu masih inflamasi dan bukan infeksi yang terjadi.
Karena bisa itu sendiri yang sedang menghancurkan jaringan itu. Bukan infeksi dia, tapi apa racun ibaratnya. Mungkin sharing gitu aja Pak. Jadi maksudnya bagaimana mengatasi supaya si bengkak ini yang terjadi dan juga